Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen manajemen proyek. Kami terdiri dari 3 anggota yang bernama Ayu Selvina Aridia, kemudian Putri Nuha Fikria, dan Febi Nadia. Di sini kami akan menjelaskan beberapa makalah yang telah kami buat, yakni yang pertama bab 1 tentang pendahuluan. Di sini ada satu titik latar belakang. Manajemen proyek merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aktivitas proyek agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di sini kami mengambil judul dari PT Sinergi Gula Nusantara PG Bunga Mayang, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan gula. Kegiatan operasionalnya terdiri dari atas. Oh ya nih. Beroperasinya di bagian administrasi kesekretariatan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan surat masuk dan surat keluar melalui aplikasi e-office, serta monitoring purchase requisition atau PR dan purchase order atau PO, menggunakan sistem SAP. Berdasarkan kondisi tersebut, solusi usulan adalah pengembangan sistem informasi digitalisasi, administrasi kesekretariatan, dan pengelolaan dokumen perusahaan. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan proses administrasi, surat menyurat, pengelolaan arsip digital, serta monitoring PR dan PO. Selanjutnya, di bab kedua adalah hasil perencanaan. Hasil perencanaan proyek merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan proyek sistem informasi karena menjadi dasar dan menentukan arah ruang lingkup, jadwal, serta estimasi biaya proyek. Pada proyek digitalisasi administrasi kesekretariatan dan pengelolaan dokumen perusahaan pada PT Sinergi Gula Nusantara PG Bunga Mayang, proses perencanaan dilakukan secara bertahap melalui dari penyusunan piagam proyek, penyusunan ruang lingkup, pekerjaan menggunakan Word Breakdown Struktur atau WBS, penyusunan jadwal proyek menggunakan Gantt chart, hingga penyusunan estimasi biaya menggunakan metode bottom-up estimating. Hasil dari setiap tahapan perencanaan tersebut disajikan pada subbab berikut. Yang pertama, piagam proyek. Penjelasannya, piagam proyek terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, judul proyek, ini manajemen proyek sistem informasi digitalisasi administrasi kesekretariatan dan pengelolaan dokumentasi perusahaan pada PT Sinergi Gula Nusantara PG Bunga Mayang. Yang kedua, visi proyek, yaitu mewujudkan sistem administrasi kesekretariatan yang terdigitalisasi, terintegrasi, dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dokumen perusahaan. Yang ketiga, justifikasi proyek terdiri dari A. Proses administrasi surat menyurat. B. Dibutuhkan sistem terintegrasi untuk pengelolaan dokumen dan data PR dan PO. C. Meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat, tujuan proyek terdiri dari beberapa juga. Yang pertama, mengembangkan sistem digitalisasi untuk administrasi kesekretariatan yang lebih efektif dan terintegrasi. Yang kedua, mempermudah pengelolaan, pencarian, penyimpanan dokumen perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan data PR dan monitoring dokumen secara real time. Yang kelima, ruang lingkup proyek terdiri dari yang pertama, pengelolaan surat masuk dan keluar meliputi pencatatan, distribusi, dan arsip digital berbasis e-office. Selanjutnya, monitoring dan rekap data purchase requisition atau PR dan purchase order atau PO melalui SAP. Selanjutnya, penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian dokumen perusahaan secara digital. Next. Keenam, hasil proyek terdiri dari 3 juga.
Pertama, sistem informasi administrasi kesekretariatan berbasis digital. Selanjutnya, sistem monitoring PR dan dokumen perusahaan yang menampilkan status, riwayat, dan laporan data. Yang terakhir, dokumentasi sistem dan panduan penggunaan bagi pengguna. Yang ketujuh, pemangku kepentingan terdiri dari peran, tanggung jawab, dan PIC seperti digambar. Peran sponsor proyek bertanggung jawab memberikan dukungan dan persetujuan proyek. Pitch-nya manajemen perusahaan, peran manajer proyek, tanggung jawabnya mengelola pelaksanaan proyek. Pitch-nya admin sekretariat. Kemudian peran tim pengembang, tanggung jawabnya mengembangkan sistem, pitch-nya tim TI. Kemudian yang terakhir peran mitra, tanggung jawabnya mendukung implementasi sistem, pitch-nya vendor sistem. Selanjutnya yang ke-8, jadwal proyek. Proyek dilaksanakan selama 6 bulan, terbagi dari bulan pertama analisis kebutuhan sistem, bulan kedua perencanaan sistem, bulan ketiga dan 4 pengembangan sistem, bulan kelima uji coba sistem, dan bulan ke-6 implementasi dan evaluasi. Yang ke-9, anggaran proyek. Perkiraan anggaran meliputi pengembangan sistem sebesar 12 juta, infrastruktur dan software sebesar 8 juta, operasional dan pelatihan sebesar 5 juta. Total keseluruhannya sebesar 25 juta. Kemudian yang keempat, identitas pengembangan proyek terdiri dari tim pengembang dan nama tim. Tim pengembang analisis kebutuhan terdiri dari Ayu, Selvina, dan Feby. Desain sistem Putri dan Ayu, pengembang Feby dan Putri, uji coba Ayu dan Feby, implementasi Putri dan Ayu, perawatan Feby dan selanjutnya Feby dan Putri. Oke, next. Yang ke-11, resiko proyek. Dari setiap proyek yang kita kerjakan akan ada beberapa resiko. Terdiri dari yang pertama keterlambatan penginputan data administrasi, yang kedua kesalahan dalam pengolahan dokumen digital, yang ketiga kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem baru. Yang keempat dan terakhir persetujuan proyek. Dengan ini piagam proyek disetujui dan menjadi acuan resmi pelaksanaan proyek ke depan. Kemudian Bandar Lampung 21 April 2026 disetujui oleh sponsor utama, manajer PT SGN PG Bunga Mayang. Manajer proyek terdiri dari Ayu Selvina Aredia, Pebi, dan Putri Nuha Fikria. Oke. Selanjutnya, perencanaan proyek sistem informasi, tahapannya work breakdown struktur atau WBS. Yang pertama, identitas proyek. Identitasnya proyek ini bernama Manajemen Proyek Sistem Informasi Digitalisasi Administrasi Kesekretariatan dan Pengelolaan Dokumen Perusahaan PT pada PT Sinergi Gula Nusantara PG Bunga Mayang. Waktu proyek diambil 6 bulan dari bulan April sampai dengan Agustus. Tim proyek terdiri dari pertama Ayu Selvina Aridia, kedua Feby Nadia, yang ketiga Putri Nuha Fikria. Next. Dua, work breakdown struktur atau WBS. Yang ke-1 inisiasi proyek terdiri dari identifikasi kebutuhan pengguna, penentuan tujuan proyek, penyusunan piagam proyek. Yang kedua, perencanaan proyek terdiri dari perencanaan ruang lingkup, perencanaan waktu proyek, perencanaan anggaran proyek. Next. Yang ketiga, analisis sistem terdiri dari analisis proses administrasi kesekretariatan, analisis kebutuhan sistem e-office dan SAP. Yang terakhir, analisis pengelolaan dokumen perusahaan. Keempat, desain sistem terdiri dari 3, yaitu desain tampilan sistem, desain database dokumen, desain atur monitoring PR atau PO, dan PO. Yang kelima, pengembangan sistem terdiri dari pembuatan sistem administrasi digital, pengembangan fitur monitoring PR dan PO, integrasi data dokumen perusahaan. Yang keenam, pengujian terdiri dari pengujian fungsi sistem, pengujian pengolahan dokumen, perbaikan kesalahan sistem.
Yang ketujuh, implementasi, yaitu implementasi sistem pada perusahaan, pelatihan pengguna sistem. Next. Dan yang C, evaluasi penggunaan sistem. Terakhir, 8, pemeliharaan, terdiri dari pemeliharaan sistem secara berkala, perbaikan bug atau error sistem, dan backup dan keamanan data sistem. Yang ketiga titik, work breakdown struktur dictionary. Yang pertama, inisiasi proyek terdiri dari A, identifikasi kebutuhan pengguna. Deskripsi kegiatannya mengidentifikasi kebutuhan pengguna terkait administrasi kesekretariatan dan pengelolaan dokumen perusahaan. Hasil kegiatan, data kebutuhan sistem, penanggung jawabnya PB. Yang kedua, penentu tujuan proyek. Deskripsinya menentukan tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sistem. Hasil kegiatannya, dokumen tujuan proyek, penanggung jawabnya Ayu Selvinaridia. Yang ketiga, penyusunan piagam proyek. Deskripsi kegiatannya menyusun dokumen piagam proyek sebagai dasar pelaksanaan proyek. Hasil kegiatannya, dokumen piagam proyek, penanggung jawabnya Putri Nuha Fikria. Selanjutnya, perencanaan proyek. A, perencanaan ruang lingkup. Deskripsinya menentukan batasan pekerja dan fitur sistem yang akan dikembangkan. Next. B, perencanaan waktu proyek. Deskripsinya menyusun jadwal pelaksanaan proyek dari awal hingga selesai. Hasil kegiatannya jadwal proyek, penanggung jawab Febi Nadia. Perencanaan anggaran proyek. Deskripsinya menghitung kebutuhan biaya yang diperlukan selama proyek berlangsung. Hasil kegiatannya dokumen anggaran proyek, penanggung jawabnya Ayu Selvinaridia. Yang kedua, analisis sistem. A, analisis proyek administrasi kesekretariatan. Kemudian, deskripsinya menganalisis proses surat menyurat dan pengelolaan dokumen yang berjalan saat ini. Hasilnya dokumen hasil analisasi sistem berjalan. Penanggung jawab Ayu Selvinaridia. Kemudian analisis kebutuhan sistem e-office dan SAP. Deskripsi kegiatannya menganalisis kebutuhan sistem yang mendukung administrasi digital. Hasil kegiatannya dokumen kebutuhan sistem. Penanggung jawabnya Putri Nuha Fikria. C, analisis pengelolaan dokumen perusahaan. Deskripsi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan dan penyimpanan dokumen perusahaan. Hasil kegiatannya dokumen analisis dokumen perusahaan. Penanggung jawabnya Febi Nagia. Ketiga, desain sistem. Terdiri dari desain tampilan sistem. Deskripsi kegiatan membuat rancangan tampilan sistem administrasi digital. Hasilnya dokumen analisis dan dokumen perusahaan. Penanggung jawab Putri Nuha Fikria. B, desain database dokumen. Deskripsi kegiatannya merancang struktur database dan untuk penyimpanan data dan dokumen. Hasil kegiatan desain database. Penanggung jawab Ayu Selvinaridia. Yang C, desain alur monitoring PR dan PO. Deskripsi kegiatan membuat alur proses monitoring PR dan PO dalam sistem. Hasil kegiatan diagram alur proses sistem. Penanggung jawabnya Febi Nagia. Selanjutnya Febi. 4. Pengembangan sistem. A. Pembuatan sistem administrasi digital. Deskripsi kegiatan mengembangkan sistem administrasi kesekretarian berbasis digital. Hasil kegiatan mode administrasi digital, penanggung jawab Ayu Selvina Ayu. B. Pengembangan fitur monitoring PR dan PO. Deskripsi kegiatan mengembangkan fitur monitoring status PR dan PO. Hasil kegiatan modul monitoring PR dan PO. Penanggung jawab Putri. C. Integrasi data dokumen perusahaan. Deskripsi kegiatan mengintegrasikan seluruh data dokumen ke dalam sistem. Hasil kegiatan data terintegrasi dalam sistem. Penanggung jawab Febi Nadia. Selanjutnya, 5. Pengujian. A. Pengujian fungsi sistem. Deskripsi kegiatan menguji seluruh fungsi sistem agar berjalan sesuai kebutuhan. Hasil kegiatan laporan hasil pengujian. Penanggung jawab Putri.
B. Pengujian pengelolaan dokumen, deskripsi kegiatan, menguji proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen. Hasil kegiatan, hasil uji pengelolaan dokumen. Penanggung jawab Febi Nadia. C. Perbaikan kesalahan sistem. Deskripsi kegiatan memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan saat pengujian. Hasil kegiatan sistem yang telah diperbaiki. Penanggung jawab Ayu. 6. Implementasi sistem pada perusahaan. Deskripsi kegiatan menerapkan sistem ke lingkungan operasional perusahaan. Hasil kegiatan sistem siap digunakan. Penanggung jawab Febi. B. Pelatih penggunaan sistem. Deskripsi kegiatan memberikan pelatihan kepada pengguna sistem. Hasil kegiatan pengguna memahami penggunaan sistem. Penanggung jawab Ayu. C. Evaluasi penggunaan sistem. Deskripsi kegiatan mengevaluasi penggunaan sistem setelah. Selanjutnya. C. Evaluasi penggunaan sistem. Deskripsi kegiatan mengevaluasi penggunaan sistem setelah implementasi. Hasil kegiatan laporan evaluasi sistem. Penanggung jawab Putri. 7. Pemeliharaan. A. Pemeliharaan sistem secara berkala. Deskripsi kegiatan melakukan pemeliharaan sistem secara rutin. Hasil kegiatan sistem yang lebih stabil. Penanggung jawab Ayu. B. Perbaikan bug atau error sistem. Deskripsi kegiatan memperbaiki bug atau error yang ditemukan secara implementasi. Hasil kegiatan sistem yang lebih stabil. Penanggung jawab Putri. C. Backup dan keamanan data sistem. Selanjutnya, deskripsi kegiatan melakukan backup data dan menjaga keamanan sistem. Hasil kegiatan data aman dan tersimpan dengan baik. Penanggung jawab Febi. Bagian work breakdown struktur. Struktur pekerjaan yang mengacu kepada WBS poin 2. Badan work breakdown struktur. Proyek sistem informasi, digitalisasi, administrasi, kesekretarian dan pengelolaan dokumen perusahaan PT Sinerga Gula Nusantara PG Bunga Mayang. 1. Itu nggak usah ya? Nggak usah, langsung 2.3. Perencanaan jadwal. Perencanaan jadwal bertujuan untuk mengatur urutan pelaksanaan setiap aktivitas proyek sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dilakukan berdasarkan hasil work breakdown struktur WBS dan diindividualisasikan menggunakan Gantt chart untuk memudahkan proses pemantauan kemajuan proyek. Selanjutnya, perencanaan proyek sistem informasi tahapan perencanaan jadwal melalui Gantt chart. 1. Identifikasi proyek. Nama proyek, manajemen proyek, sistem informasi digitalisasi, administrasi, kesetarataan, dan pengolahan. Dokumen perusahaan pada PT Sinerga Gula Nusantara, PG Bunga Mayang. Waktu proyek 6 bulan, April sampai Agustus. Tim proyek Ayu, 2 Febi, 3 Putri. 2. Penyusunan jadwal. Daftar kegiatan. Inisiasi proyek, rincian kegiatan, identifikasi kebutuhan 3 hari, keterangan menentukan kebutuhan sistem. Kegiatan penentuan tujuan proyek 2 hari, menentukan sasaran proyek. Penyusunan piagam proyek 3 hari, menentukan dasar pelaksanaan proyek. 2. Perencanaan proyek. Rincian kegiatan, perencanaan ruang lingkup 3 hari, menentukan batasan pekerjaan.
Perencanaan waktu proyek 2 hari menentukan batasan pekerjaan. Perencanaan anggaran proyek 3 hari menentukan estimasi biaya. Analisis sistem, rincian kegiatan, analisis proses administrasi, 4 hari, analisis sistem berjalan. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem e-office dan SAP. 4 hari, menentukan kebutuhan fungsional. Analisis pengolahan dokumen perusahaan 3 hari, menentukan alur dokumen. 4. Desain sistem, desain tampilan sistem, desain database dokumen 5 hari, mendesain struktur database, desain alur monitoring PR dan PO 3 hari, membuat flowchart sistem. 5. Pengembangan sistem, pembuatan sistem administrasi digital 5 hari, implementasi sistem. Pengembangan fitur monitoring PR dan PO, integrasi data dokumen perusahaan 5 hari, integrasi data dokumen. 6. Pengujian fungsi sistem 4 hari, testing sistem. Pengujian pengelolaan dokumen 3 hari, pengujian dan data dokumen. Implementasi sistem pada perusahaan 2 hari, sistem mulai digunakan. Pelatihan penggunaan sistem 2 hari, sosialisasi penggunaan sistem. Evaluasi penggunaan 2 hari, evaluasi hasil implementasi. Selanjutnya, penyusunan Gantt chart. Selanjutnya, daftar kegiatan, inisiasi proyek, rincian kegiatan, identifikasi kebutuhan penggunaan bulan pertama, penentuan tujuan bulan pertama, penyusunan piagam proyek bulan pertama. 2. Perencanaan proyek, perencanaan ruang lingkup bulan pertama, perencanaan waktu proyek bulan pertama. Selanjutnya, perencanaan anggaran proyek bulan pertama. 3. Analisis sistem, analisis proses, administrasi, bulan pertama, analisis kebutuhan sistem e-office dan SAP bulan pertama, analisis pengolahan dokumen perusahaan bulan pertama. 4. Desain sistem, desain tampilan sistem bulan ketiga, desain database dokumen bulan ketiga, desain alur monitoring PR dan PO bulan ketiga. 5. Pengembangan sistem, pembuatan sistem administrasi kegiatan bulan keempat, pengembangan fitur monitoring PR dan PO bulan keempat, integrasi data dokumen perusahaan bulan ke-5. 6. Pengujian fungsi sistem bulan keempat, pengujian pengelolaan dokumen bulan ke-5, perbaikan kesalahan sistem bulan ke-5. 7. Implementasi sistem pada perusahaan bulan ke-5, pelatihan penggunaan sistem bulan 6. Evaluasi penggunaan sistem bulan ke-6, evaluasi penggunaan sistem pelatihan bulan bulan ke-6. 8. Pemeliharaan sistem secara berkala bulan ke-6, perbaikan bug atau error sistem bulan ke-6, backup dan keamanan data sistem bulan ke-6. Selanjutnya aku, Putri. 2.4 Perencanaan biaya. Perencanaan biaya dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan anggaran selama pelaksanaan proyek. Estimasi biaya menggunakan metode bottom-up estimating, yaitu menghitung biaya dari setiap aktivitas yang terdapat pada work
breakdown struktur atau WBS. Kemudian menjumlahkan seluruh biaya tersebut sehingga diperoleh total estimasi biaya proyek. Berikut perencanaan proyek sistem informasi tahapan perencanaan biaya metode bottom-up estimating. Perencanaan biaya adalah proses untuk mengestimasi, mengalokasi, dan mengendalikan biaya yang diperlukan agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang disetujui. Dalam konteks proyek sistem informasi, biaya mencakup sumber daya manusia, developer analisis, perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan dokumentasi, dan pemeliharaan awal. Dan pemeliharaan awal estimasi bottom-up adalah metode untuk perencanaan biaya dari setiap komponen terkecil dari pekerjaan lalu menjumlahkannya untuk mendapat total biaya proyek. Berikut adalah metode yang paling detail dan akurat. Metode ini mengacu pada WBS yang telah disusun. Yang pertama, identitas proyek. Nama proyek di sini Manajemen Proyek Sistem Informasi Digitalisasi Administrasi Kesekretariatan dan pengelolaan dokumen perusahaan pada PT Sinergi Gula Nusantara PG Bunga Mayang. Waktu proyek selama 6 bulan, yaitu April sampai dengan Agustus. Tim proyek terdiri dari Ayu Selvina Aridia, kedua Febi Nadia, ketiga Putri Nurhah Fikriah. Di sini ada tabel perencanaan biaya. Kegiatan yang pertama yaitu inisiasi proyek, terdiri dari identitas kebutuhan pengguna, durasi 3 hari dengan biaya 200.000 per hari, total keseluruhan 600.000, keterangan proyek selesai. Kedua, penyusunan tujuan proyek, durasi 2 hari, estimasi biaya per hari 200.000, total keseluruhan 400.000, keterangan proyek selesai. Ketiga, penyusunan piagam proyek dengan estimasi 2 hari, biaya per hari 200.000, total keseluruhan 600, proyek selesai. Kedua, kegiatan yang kedua yaitu perencanaan proyek. Kegiatan yang pertama, perencanaan ruang lingkup dengan durasi 3 hari, estimasi biaya per hari 250.000, total keseluruhan 750.000, proyek selesai. Yang ketiga, perencanaan waktu proyek. Dengan durasi 2 hari, estimasi biaya per hari 250.000, total keseluruhan 500.000, proyek selesai. Yang ketiga, perencanaan anggaran proyek. Estimasi hari 3 hari, estimasi biaya 250.000 per hari, total keseluruhan 750, proyek selesai. Kegiatan yang ketiga yaitu analisis sistem. Kegiatan yang pertama dalam analisis sistem yaitu analisis proses administrasi kesekretariatan, durasi waktu 4 hari, estimasi biaya 300.000, total keseluruhan 1.200.000, proyek sedang dalam proses. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem e-office dan SAP, durasi 4 hari, estimasi biaya per hari 300.000, total keseluruhan 1.200.000, proyek sedang dalam proses. Ketiga, analisis pengelolaan dokumen perusahaan, durasi waktu 3 hari, estimasi biaya per hari 300.000, total keseluruhan biaya 900.000, proyek dalam proses. Yang keempat, kegiatan yang keempat, desain sistem. Terdiri dari desain tampilan sistem, durasi waktu 4 hari, dengan estimasi biaya 350.000 per hari, total keseluruhan 1.400.000, proyek sedang dalam proses. Yang kedua, desain database dokumen, estimasi hari 5 hari, estimasi biaya per hari 350, total keseluruhan biaya 1.750.000, proyek sedang dalam proses. Yang ketiga, desain alur monitoring PR dan PO, durasi waktu 3 hari, estimasi biaya per hari 350.000, total keseluruhan 1.050.000, proyek sedang dalam proses. Yang kelima yaitu pengembangan sistem. Kegiatan yang pertama, pembuatan sistem administrasi digital,
durasi waktu 5 hari, estimasi biaya per hari 500.000, total keseluruhan biaya 2.500.000, proyek sedang dalam proses. Yang kedua, pengembangan fitur monitoring PR dan PO. Durasi waktu 4 hari. Estimasi biaya 500.000 per hari dengan total biaya 2 juta. Proyek sedang dalam proses. Yang ketiga, integrasi data dokumen perusahaan. Durasi 5 hari. Estimasi biaya per hari 500.000 dengan total keseluruhan 2.500.000. Proyek sedang dalam proses. Keenam, pengujian. Yang pertama, pengujian fungsi sistem. Durasi waktu 4 hari, estimasi biaya 300.000, total keseluruhan 1.200.000. Keterangan proyek belum terlaksana. Kedua, pengujian pengelolaan dokumen, estimasi 3 hari, estimasi biaya per hari 300.000, total keseluruhan 900.000, proyek belum terlaksana. Ketujuh, implementasi. Implementasi sistem pada perusahaan membutuhkan waktu 2 hari, estimasi biaya per hari 400.000, total keseluruhan 800, proyek belum terlaksana. Ketiga, pelatihan penggunaan sistem, durasi waktu 2 hari, estimasi biaya per hari 300.000, total keseluruhan 600.000, belum terlaksana. Ketiga, evaluasi penggunaan sistem, durasi 2 hari, 300.000 per hari, dan total keseluruhan 600.000, belum terlaksana. Kedelapan, pemeliharaan sistem secara berkala. Durasi 3 hari, estimasi biaya per hari 250.000, total keseluruhan biaya 750.000, proyek belum terlaksana. Ketiga, perbaikan bug atau error sistem, durasi 2 hari, estimasi biaya 250 per hari, total keseluruhan 500.000, belum terlaksana. Ketiga, backup dan keamanan data sistem, durasi 2 hari, biaya per hari 250.000, total keseluruhan 500.000, proyek belum terlaksana. Total jumlah proyek. Dari semua kegiatan di atas dapat disimpulkan total biaya yang dibutuhkan adalah 23.950.000. Ketiga, kesimpulan. Berdasarkan hasil penyusunan proyek digitalisasi administrasi kesekretariatan dan pengelolaan dokumen perusahaan pada PT Sinergi Gula Nusantara PG Bunga Mayang, di sini dapat kami simpulkan bahwa penerapan manajemen proyek sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan sistem. Melalui tahapan penyusunan piagam proyek, perencanaan ruang lingkup menggunakan work breakdown struktur, perencanaan jadwal menggunakan Gantt chart, serta perencanaan biaya menggunakan metode bottom-up estimating